Basically kita bicara tentang business resilience ya. Seperti kita tahu bahwa pada 2019 pandemi itu menghantam dunia secara global, maka kita pun tidak terlepas dari persoalan itu. Dan pada saat 2019 semua masyarakat global merasakan kaget dan shock dan menganggap itu sebuah akhir dari kehidupan. It's the end of the world gitu. Nah, sehingga banyak sekali penelitian dilakukan, terutama untuk bisnis-bisnis yang survive. Nah, Pak Rodrigo menyampaikan penelitiannya bagaimana masyarakat bisnis di Eropa, khususnya small and medium enterprises, menghandle situasi krisis itu. Nah, saya menyampaikan dari perspektif Indonesia yang tentunya kontras dengan masyarakat kita, diverse background of education, ya, edukasi yang berbeda, kemudian background budaya yang berbeda, tentu cara menghandle persoalan-persoalan yang terkait dengan pandemi juga berbeda. Ya. Nah, ini menjadi menarik ketika kita sampaikan dalam sebuah forum akademik, yaitu seminar internasional. Dan Rodrigo ini partners kami di Hibah iHighLead yang didanai oleh Erasmus Plus dari Eropa. Dia partner kami di Eropa dari University of Granada, dan ini sudah kali yang kedua beliau datang ke kampus kita. Ya. Pak, kalau tadi yang disampaikan Pak Ben, mungkin kira-kira di Indonesia seperti apa Pak pola bertahannya usaha ketika pandemi ini Pak? Karena ini ongoing research ya, kita melihat dengan penelitian kualitatif, karena banyak penelitian kuantitatif yang sudah dilakukan. Kami melihat dari penelitian kualitatif yang kami lakukan dengan metode fenomenologi namanya. Lalu kita menginterview business actors yang ada, kebanyakan dari mereka adalah family business dan small and medium enterprises, menengah dan ke bawah, atau usaha menengah kecil ke bawah. Misalnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi tahu, perusahaan yang memproduksi tempe, ada bakery juga, ada butchery, pemotongan jual daging misalnya. Nah, ini yang kita interview, dan ini hasilnya sangat menarik gitu ya, yang barangkali unik tidak ada di masyarakat Eropa. Bagaimana mereka bertahan, sebenarnya mereka sudah punya cara-cara mengidentifikasi risiko dan meminimalisir risiko. Jadi sebelum pandemi itu datang, mereka sudah punya kebiasaan itu ya. Uang berjaga-jaga itu sudah dicadangkan dengan mereka masuk arisan di community misalnya, ya. Kemudian mereka menjaga supply chain dengan cara menjaga hubungan baik. Untuk perusahaan-perusahaan yang produksi tempe itu, mereka sudah biasa dihadapkan dengan kurs yang naik turun, sehingga harga bahan bakunya mahal, dan mereka bisa mengidentifikasi risiko itu sebelum pandemi itu datang. Lalu ketika pandemi itu datang, kemudian mereka sudah siap dengan misalnya hubungan baik dengan penjual kedelai, kemudian punya gudang, mereka melakukan investasi dan lain sebagainya. Jadi artinya mereka lebih siap gitu. Iya, dan ada empat hal yang kita memang teliti tadi. Salah satunya adalah tentang risk management, kemudian tentang supply chain, agility di supply chain-nya, kemudian di finansial, lalu di efek psikologi daripada organisasi. Yang pertama, ini kita selalu meningkatkan academic climate ya. Yang kedua, bahwa memang penelitian itu kan 3 pilar perguruan tinggi. Jadi tugas dosen untuk meneliti. Dan diharapkan dosen peka terhadap fenomena yang terjadi di luar. Yang saat ini misalnya tidak hanya pandemi yang sudah selesai, mungkin sosial media yang digunakan dalam aspek bisnis misalnya. Bagaimana efeknya terhadap psikologi customers, psikologi daripada vendors, dan lain sebagainya. Saya kira sudah waktunya ini men-trigger Bapak Ibu Desan untuk men-shift
penelitian-penelitian yang tadinya ansih kepada variabel-variabel bisnis, sekarang sudah mulai bergeser ke variabel-variabel yang berbau technological advancement.